Tuhan Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Terima kasih kami ada kesempatan kembali untuk belajar bagaimana untuk bikin PowerPoint ya Tuhan Yesus. Supaya saat kami lebih berguna lagi dan lebih bisa membantu orang bisa mengenal kebenaran materi-materi yang kami sajikan ya Tuhan Yesus. Karena itu kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, berkati kami semua agar bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Berkati juga saudara kami Mesak yang membimbing kami, memberikan hikmat bagaimana untuk menjadi tutor, kami bisa paham, bisa dibimbing selangkah demi selangkah. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan acara ini dan pembelajaran ini. Haleluya, Yesus itu Tuhan. Amin. Amin. Baik. Ya, tadi sudah di-download ya PowerPoint-nya, jadi kita pakai PowerPoint itu. Nah, nanti saudara-saudari boleh coba, kalau ini kan sekarang kita bikin belajar animasinya, tapi saudara-saudari boleh coba ikutin yang bikin buletannya, bikin apanya, jadi bikin yang tanpa animasi seperti itu, biar tahu cara buatnya ya. Karena kita sekarang akan lebih banyak ke animasi dan transisi. Nah, kenapa saya kasih urutannya ya? Itu tadi ya, kalau kita belum tahu ini ya kebanyakan kita itu belajar di awal itu banyaknya belajar pusingin di animasi. Itu pengalaman saya juga, saya belajar animasi, wah cukup banyak lah. Ya kan, memang ada bagusnya juga, bagi saya kalau bikin animasi serumit apapun, jadinya udah nggak susah. Nah tapi sebetulnya dari urutan kepentingan animasi itu justru bukan yang terpenting. Makanya kenapa di awal saya banyak ceritain prinsip-prinsipnya dulu. Jadi kalau saya cara belajarnya terbalik. Animasi dulu, baru lama-lama ngerti prinsip-prinsipnya. Nah, tapi kalau saudara-saudara itu sebenarnya belajar dengan cara yang lebih benar gitu. Karena belajar dulu prinsip-prinsipnya, nah baru, itu pun saya kasih judulnya ya, desain transisi animasi. Bukan animasi transisi desain. Kenapa? Karena yang paling utama itu, dari segi urutan pun menurut saya masih lebih penting desain. Yang kedua, transisi. Kenapa? Karena transisi itu lebih mudah cara pakainya. Yang ketiga, animasi. Nah, jadi kita langsung praktek aja. Kemarin saya udah kasih ini ya, satu perkataan, satu prinsip ya, yaitu apa? Membuat desain transisi animasi itu prinsipnya adalah amplify, kemarin saya bilang, amplify the point. Artinya kita harus mempertegas poin kita, lalu avoid distraction. Artinya kita harus hindari hal-hal yang bisa menyimpangkan. Nah, jadi desain transisi animasi, kalau kita salah menggunakannya, akhirnya itu bukannya membantu memperjelas poin, malah jadi gangguan. Nah, kita harus menghindari, jangan sampai kita salah pakai atau over pakai animasi, akhirnya PowerPoint kita bukannya semakin jelas, malah banyak gangguannya. Nah, jadi transisi yang kita pakai, desain yang kita gunakan, animasi yang kita gunakan harus untuk memperjelas poin. Oke, jadi kita langsung belajar aja pakai PowerPoint yang sudah saya bagikan ya. Saudara-saudari boleh sambil ngikutin, bisa buka yang punya yang ada aplikasi PowerPoint ataupun yang ada bisa dibuka sambil buka PowerPoint yang saya sudah bagikan. Nah, PowerPoint ini PowerPoint ini bukan buatan saya sendiri ya, tapi kolaborasi, ya kan? Jadi saya kan kemarin minta tolong saudara-saudari untuk buatkan sketsanya, ya kan, sketsa berita ini. Ya, ini jadi saya buat berdasarkan sketsa yang diberikan oleh saudara Daud. Nah, terima kasih saudara Daud untuk sketsanya. Sangat membantu saya juga untuk membuat PowerPoint ini ya. Jadi pertama ini memang dari sini ke sini ya, ini kan mencetak sejarah. Sudah kelihatan semua ya? Sudah. Sudah ya? Oke. Kalau nggak agak kecepatan atau apa, tolong langsung dibilang aja ya. Jangan di chat, karena saya nggak bisa baca chat juga. Nah, kenapa saya buat lingkaran kuning ini ya? Sebetulnya ini sepertinya nggak ada maknanya.
Tapi karena saya mau pakai lingkaran ini untuk muncul di slide berikutnya. Nah, ini saya sering pakai supaya apa yang ada di slide berikut sebelumnya itu muncul di slide berikutnya. Nah, dengan seperti itu tuh membuat apa ya? Seperti ada kontinuitas gitu, ada hubungan, ada sambungan dari yang slide satu ke slide yang lainnya. Nah, ini saya sering gunakan cara ini ya. Nah, lingkaran ini kenapa saya bikin? Karena di slide berikutnya ada lingkaran kuning ini. Jadi saya pakai lingkaran yang di sini untuk jadi lingkaran yang di sini. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, ini memang hanya bisa diaplikasikan di PowerPoint yang terbaru, yaitu saya pakai transisi morph. Oke ya. Bagi yang nggak ada, nggak apa-apa. Cuma saya mau beritahu aja ini dari mana saya seperti ini, dari sini jadi begini, yaitu pakai transisi morph. Oke, jadi transisi morph itu fungsinya untuk apa? Dia itu akan menerjemahkan objek yang sama di slide sebelumnya dan muncul di slide berikutnya, dia akan menerjemahkan sendiri, akan diapakan. Nah, dia di sini ini sebutnya lingkaran besar. Nah, ini lingkaran besar. Di sini jadi lingkaran kecil. Nah, si program PowerPoint ini begitu kita kasih morph, dia akan menerjemahkan. Oh, berarti lingkaran ini yang tadinya besar jadi kecil. Ngerti ya? Nah, lalu di sini tuh sebetulnya ada tulisan ini. Oke. Nah, sejarah ilahi. Kenapa? Karena di sini muncul juga kan sejarah ilahi. Ya. Nah, cuman tulisan ini saya buat hurufnya itu sewarna dengan lingkaran ini, jadi di sini nggak muncul, nggak kelihatan. Nah, tapi begitu sampai ke sini, dia akan juga beralih ke sini dan berubah warna. Ini saya supaya untuk bisa kelihatan aja ya. Saya singkirkan dulu ininya. Saya pakai mop. Nah, kita lihat ya. Memang ada ini lama. Oke, oh ternyata dia tulisan. Boleh tanya, Pak? Tadi dibilang gitu. Oh, tulisannya nggak ini ya. Oh. Nggak berfungsi. Oke, kurang lebih demikian ya. Jadi ini sejarah ilahinya nggak berjalan ke sini. Nah, tapi maksud saya sebetulnya maksudnya mau supaya berjalan ke sini. Nah, jadi kalau objek-objek yang nggak ada di sini, misalnya contoh di sini kan mencetak sejarah, di sini dua sejarah di alam semesta. Dia akan seperti transisi fade aja. Nah kan? Jadi yang ininya akan hilang, mencetak sejarah hilang, diganti dengan dua sejarah di alam semesta. Jadi ini pakai transisi morph. Ada yang sudah berhasil coba? Kita masih pakai yang lama, Pak, programnya, Pak. Jadi nggak Oke. punya. Kalau nggak bisa, gimana mengininya? Ya sudah. Dari sini mau menjadi begini, itu bisa nggak pakai animasi? Bisa, tapi sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Dan saya nggak terlalu ini untuk apa kita sulit-sulit. Nah, kalau nggak punya transisi morph gimana? Sudah pakai ini aja, pakai fade. Atau pakai wipe. Nah, pakai wipe ini, jadi kalau nggak boleh pakai fade atau pakai wipe. Nah, wipe ini tuh ada arah-arahnya. Ke kanan, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Nah, ini saya bilang, transisi itu kita harus gunakan untuk mempertegas poin. Mempertegas poin. Jadi kita nggak, ini juga harus kita pikirin, jangan asal ya ke kiri lah, ya kan, atau ke. Kalau lihat dari sininya, ini kan lingkaran besarnya kan di sebelah kiri. Lingkaran kecilnya di sebelah kanan, ya kan? Maka yang lebih cocok itu kita wipe-nya dari kiri ke kanan. Ya, ini jadi kalau belum ada yang punya morph, nggak apa-apa. Bisa diganti dengan wipe. Nah, jadi tetap lebih kerasa halus. Lebih kerasa nyambung lah. Ya kan, dari kiri ke kanan. Nah, itu yang saya bilang, pakai transisi itu harus yang mempertegas poin gitu. Jangan yang asal kelihatan bagus. Ya kan? Atau bisa kayak seperti tadi pakai fade. Pakai fade ya. Sorry ya, pronunciation saya ini nggak bagus. Nah, jadi ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Jelas ya? Yang sudah berhasil bisa respon? Nggak bisa saudara pakai morph. Ya, jangan pakai mob kan saya udah bilang kalau nggak ada mob pakai wipe. Wipe dari kiri. Kenapa dari kiri ya tadi itu? Karena ini yang besar ini ada di sebelah kiri, yang kecil di sebelah kanan. Nah, lalu saya perhatikan di sini katanya kan kalimatnya kan mencetak sejarah. Di sini 2 sejarah di alam semesta. Nah, ini yang saya selalu bilang, kalau ada kata yang sama, di sini ada kata sejarah, di sini ada kata sejarah, usahakan kata sejarah ini jangan bergerak-gerak. Apalagi kalau kita pakai transisinya fade. Karena kalau bergerak-bergerak itu jadinya jelek. Oke ya. Jadi pilih transisi itu saya bilang, pilih transisi itu kita jangan asal kelihatannya ya, misalnya kita pakai transisinya kayak gini gitu ya. Ini kan memang keren ya, tapi ya itu tadi malah jadi gangguan. Itu kita harus menghindari gangguan. Itu malah mengganggu. Mengganggu artinya apa? Orang akhirnya malah bukan perhatikan poin kita, malah jadinya, woi, itu malah ngerti ya saudara-saudara. Jadi itu malah jadi satu gangguan. Jadi kita harus pastikan kita menggunakan transisi yang membantu mempertegas poin kita. Itulah mengapa kalau yang mob ini sangat membantu. Tapi kalau nggak ada ya kita coba misalnya pakai wipe ya. Nah lalu dari sini ke sini, ya perhatikan ya di slide 2 ini ada lingkaran yang di luar ininya, di luar apanya? Slide PowerPoint-nya. Kenapa kok bisa saya munculin di sini? Karena ya itu tadi, karena saya pakai mob. Jadi mob itu akan menerjemahkan dia tadinya posisinya di sini, bisa muncul jadi muncul di sini. Dari sini pindah ke sini. Nah, begitu saya kasih mob, dia otomatis, nah itu tadi maksud saya itu dia akan menerjemahkan oh tadinya di sini, lalu di sini. Oke. Sekarang gimana kalau yang nggak punya mob ya tuh ya. Ini tetap masih bisa caranya. Oke, ini yang nggak ada mob ya. Caranya demikian. Jadi ini saya hide dulu ya. Ini saya hide dulu. Hide dulu. Oke, jadi saya wipe-nya pakai yang ini. Yang nggak ada mob gimana? Ini masih gampang. Kalau hanya pindah gitu gampang. Jadi yang sejarah insaninya kita kasih animasi. Animasinya apa? Animasinya fly in. Oke, sorry. Kita kita pilih dulu semua, kita select dulu semua, kita grup dulu ya. Karena kalau enggak animasinya nanti cuma lingkarannya aja. Kita kan animasinya mau ke lingkaran dan ke hurufnya. Jadi kita pilih dulu, lalu kita bisa klik kanan, lalu kita grup. Setelah itu kita kasih fly in. Nah, fly in arahnya dari kiri. Oke. Udah berhasil? Iya, bisa. Bisa? Bisa. Oke ya. Sak, mau nanya, Sak. Ya. Kalau misalkan kita buat udah kita punya komputer nih yang ada morph nih. Terus kita pindahin ke komputer orang lain yang nggak ada morph, berarti nggak bisa dong ya? Jalan, bisa. Hah? Tetap bisa. Tetap bisa. Walaupun nggak kompatibel versi PowerPoint. Walaupun nggak kompatibel. Justru saya tahu dari mana mob ini. Waktu kapan hari itu ada yang kirim PowerPoint di grup coworker yang tentang Yobel ya kan. Terus saya lihat, loh kok ini kok bisa begini ya? Terus saya lihat di transisinya itu ada mob, tapi saya nggak bisa ubah-ubah. Oh. Jadi saya nggak bisa klik pilihan mob itu. Oke. Kalau nanti saya kirimin atau saudara-saudari bisa buka PowerPoint yang saya kirim hari Minggu itu, coba
sekalian bantu cek mobnya berjalan nggak. Ya kan? Tapi kemarin saya tuh bikin yang ini, kan ini dipakai di waktu hari Sabtu ya sama saudara S2 ya. Nah, waktu saya lihat itu, kok mobnya nggak jalan ya? Nah, saya jadi nggak tahu juga apakah ada yang nggak jalan, tapi saya bisa tahu ada mob ini karena justru ada orang kirim PowerPoint di grup coworkers. Saya lihat, loh kok ini ada mob, tapi PowerPoint saya nggak bisa pilih mob. Makanya saya download yang terbaru. Nah, sebetulnya saya udah tahu animasi kayak gini itu ada sebetulnya di Keynote punyanya Mac. Itu namanya itu Magic Move. Itu sudah lama sekali. Jadi PowerPoint itu baru ada sekarang. Cuma kan saya memang nggak pernah pakai yang Mac, tapi saya tahu itu namanya Magic Move kalau di Mac. Nah, kalau di PowerPoint baru sekarang ada, yaitu Mob. Tapi nggak apa-apa sih kalau nggak ada pun masih bisa. Cuma memang kalau pakai Mob itu ya itu tadi menyingkat banyak pekerjaan sih. Karena saya kalau bikin seperti ini lingkaran besar, jadi lingkaran kecil, pakai animasi sendiri, aduh, bisa tapi lama dan susah. Nah, seperti ini kan nggak pakai Mob kan bisa juga. Tapi kalau pakai Mob kan jadi lebih cepat. Ya kan? Sebetulnya kan efeknya sama dengan yang tadi. Ya kan? Oke, ya, supaya lebih jelas. Oke, ini tadi yang nggak pakai Mob ya. Ini yang pakai Mob tadi. Ini seperti ini. Oke, saya tampilkan lagi ya supaya jelas. Nah, jadi ini tadi kan ini dari sini ke sini ini pakai Mob. Kok nggak itu ya, nggak jalan, tunggu. Oh, sorry, transisinya belum saya ubah. Nah, ini pakai Mob ya kan? Nah, ini dari sini, ini pakai Mob. Nah, yang ini tadi nggak pakai Mob, tapi pakai animasi. Sama kan cara kerjanya? Ya kan? Cuman lebih gampang pakai Mob. Nah, oke, kalau sudah berhasil, oke, ya ini untuk, karena kebanyakan, kalau boleh tahu siapa yang ada Mob-nya? Ada nggak? Saya ada. Saya ada. Oh. Oke ya, yang ada bisa ini, kalau yang nggak ada ya seperti tadi. Ya, sementara saya sembunyikan dulu yang Mob-nya. Nah, kalau kita pakai animasi, dia kan ada pilihan ya. Ada pilihan, ada 3 pilihan. Yaitu ada pilihan mulainya ya. Ada on click, ada with, ada after. Nah, kapan kita pakai on click, kapan pakai with, kapan pakai after. Kalau ini kan kita inginnya begitu klik langsung muncul. Nah, biasanya kalau yang animasi yang pertama muncul di slide itu pakai with. Jadi bersamaan, artinya bersamaan. Artinya nih, kita dari sini ya, dari slide yang pertama, begitu kita klik, animasinya akan jalan tanpa kita klik lagi. Ngerti ya? Itu namanya bersamaan. Kapan kita pakai on click? Pakai on click itu kalau di dalam satu slide kita punya beberapa poin. Kan kemarin saya udah paling pertama sudah kasih tahu prinsipnya ya, yaitu prinsip PowerPoint itu paling penting itu 1 poin per slide. Atau kalau misalnya di slide itu ada 5 poin misalnya, kita harus bikin 1 poin per klik. Itulah gunanya start on click. Oke ya. Cukup jelas ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini dari sini ke sini saya pakai apa? Ya tadi itu. Kalau ada Mob, ini pakai Mob. Dia akan otomatis, nah seperti itu. Oke ya. Tapi kok nggak ini ya? Oh, sorry. Ini saya tadi pakai ini. Oke. Karena tadi saya bikin di grup ini, saya
Nah, jadi kalau mob ya, oke ya. Contohnya seperti ini ya. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, sebetulnya saya pengennya itu lingkaran yang orange-nya ini bukan sepindahnya seperti ini, tapi dia menjadi besar gitu. Dari kecil, ya jadi besar. Tapi kenapa kok dia nggak berfungsi demikian? Oke, kenapa bisa demikian? Kenapa nggak berfungsi? Karena tadi saya di yang sini, saya grup. Ini saya grup, padahal di sini yang ini sama tulisannya itu ungroup, tidak grup. Nah, jadi dia menerjemahkannya ini objek yang berbeda. Ini objek tulisan digabung lingkaran, kalau ini objek lingkaran terpisah, tulisan terpisah. Nah, supaya diterjemahkannya sama, ya makanya itu ini kita harus ungroup juga. Ini saya bikin ungroup ya. Oke. Nah, begitu ungroup, jadi di sini ada dua objek, ya kan? Ada objek tulisan, objek lingkaran. Ini pun sama. Ada objek lingkaran, ada objek tulisan. Maka baru dia akan seperti ini. Oke. Nah, tapi perhatikan ya, apa yang bikin dia perpindahannya kurang bagus? Ada yang bisa jawab nggak? Tulisannya Kenapa tulisannya? melebihi lingkaran, Melebihi lingkaran. tidak sinkron, tidak bersamaan. Yang tulisan yang mana? Cangkang inti. Cangkang di awal sama sejarah insani. Oke, sebetulnya gini. Perhatikan ya, lingkaran yang orange ini kan harusnya di belakang, yang kuning di depan. Tapi begitu gini, dia munculnya di depan dulu, nutupin yang kuning, ya kan? Nutupin yang kuning, baru dia pindah ke belakang. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Yaitu tadi pentingnya kita posisikan. Karena di sini kita taruh yang orange di belakang yang kuning. Tetapi di sini, di slide yang ini, orange itu di depan yang kuning. Oke, biar kelihatan saya klik kanan. Ini mungkin belum tentu nggak tahu di laptop saudara-saudari bisa nggak kayak gini nggak ya. Di klik kanan, ini kita bisa tahu objek-objeknya itu kayak gimana. Lihat, perhatiin ya. Oke, sorry. Keren. Oke. Reorder object. Oke. Nah, lihat. Lingkaran yang orange ini ada di depan, kuningnya di belakang. Nah, sementara di sini, ini kan udah kelihatan ya. Di sini udah kelihatan. Yang orange-nya itu yang di belakang. Nah, kalau di sini kan orange-nya di belakang, kuningnya di depan. Makanya dia kayak gitu hasilnya. Artinya apa? Ya lingkaran orange ini kita harus pindahin ke belakang. Caranya gimana? Send to back. Kalau send to back artinya paling belakang. Kalau send backward dia pindahnya itu satu-satu. Nah, sekarang kita lihat posisinya dia pasti sudah di, nah yang orange sudah di belakang kan. Kalau pakai Mac dia bisa dipindahin begini manual. Nah, jadi di paling belakang. Nah, sekarang begitu kita jadikan animasi, baru dia, nah pindahnya smooth, ya kan? Nah, karena lingkarannya yang dari awal di belakang, dia akan pindah ke belakang. Yang kurang bagus memang seperti ini. Ini kita perlu, ini bisa dipilih. Oke, kalau yang tadi, seperti tadi ya, ini saya nggak punya mob, gimana dari sini supaya jadi begini. Ya nggak usah terlalu dipusingin, pakai aja seperti tadi ya. Transisi, pakai aja wipe. Ya, pakai aja wipe, ya kan, bisa dari kiri ke kanan. Sorry, saya salah ya. Nah, di sininya bisa pakai fade, pakai fade ya. Oke, sorry. Coba kita jalanin ya. Dari sini ya pakai fade aja, ya kan? Kalau pakai fade ya seperti pakai tadi juga bisa pakai wipe ya. Pakai wipe, bisa mungkin dari kiri ke kanan.
Kalau ada pakai mob, nah itulah maksud saya tuh. Mob itu dia makainya gampang, hasilnya bagus. Nah sekarang kan ini kan waktu saya beritakan, kita kan nggak langsung pengen, kita kan justru ini mau kasih tahu bahwa poin yang ini inti, ini cangkang. Nah ini kita kasih animasi. Tulisan kata inti dengan cangkang ini kita kasih animasi. Animasinya apa? Animasinya Fade aja. Yang gini-gini Fade aja. Jadi jangan pakai kayak gini ya. Itu tadi kayak gini malah jadi gangguan gitu, bikin ribet. Apalagi pakai kayak gini ya. Atau pakai yang aneh-aneh, misalnya pakai gini ya kan. Ya bagus sih, cuman aduh nungguinnya aja bikin kesel ya kan. Dan itu tadi jadinya malah jadi gangguan. Nah kayak gini-gini ini kelihatannya jadi kayak main-main. Kecuali kalau kita bikin PowerPoint untuk kayak sidang anak-anak, nah agak dikasih gitu-gitu nggak apa-apa. Tapi kalau yang serius-serius kurang cocok, mendingan kita fade aja. Nah, lalu ini, nah disinilah kita bikin pakai on click. Nah ini dua-duanya on click. Kenapa pakai on click? Karena kita, nah ini saya lagi bawa berita ini ya. Nah, jadi saya kan ada dua sejarah di alam semesta, yaitu sejarah ilahi dan sejarah insani. Nah, sejarah ilahi itu adalah inti. Nah, perhatikan ya, begitu saya ngomong inti, baru saya klik. Sementara sejarah insani itu adalah cangkangnya. Nah, itu saya bilang. Ini sebetulnya ada 2 poin kan, ada inti, ada cangkang. Nah, tapi 2 poin ini ada di satu slide. Caranya gimana? Itulah gunanya on click. Jadi kalau ada 2 poin ya, inti dan cangkang. Kita jangan langsung munculin dua-duanya. Kita munculkan satu-satu poinnya berdasarkan kita beritahu, ya kan? Atau kita mau balik, mau bicaranya sejarah insani itu cangkang, sejarah ilahi inti. Ya berarti kita balik urutan inti, ya kan? Jadi saya bilang kan sejarah ilahi itu adalah intinya, sementara sejarah insani itu adalah cangkangnya. Oke, itu gunanya yang saya bilang on click. Ini kan tergantung kita, kan semua subjektifnya masing-masing. Mungkin kita pengen bicara cangkangnya dulu, atau inti, misalnya saya contoh kayak gini ya. Jadi sejarah insani itu sebetulnya itu hanya cangkang. Yang terpenting intinya itu adalah sejarah ilahi. Nah, ngerti ya? Kita mau pakai PowerPoint, khususnya kalau buatan orang lain ya, seperti saya share gitu ya. Saudara-saudara harus cek dulu ini kliknya di mana. Kalau kita pengen ya tadi kan, kita pengennya ngomongnya nggak mau inti dulu, pengen cangkang dulu, kita ubah urutan kliknya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Itu berarti kita ketik dulu ya cangkang dan intinya, baru kemudian kita animasinya gitu kalau Betul. caranya. Betul. Semua kita masukin dulu dalam satu slide, kemudian baru kita blok, terus kita tulis animasi, kemudian kita ikutin mana yang mau kita ngomong dulu gitu. Iya. Oke. Saya selama ini hampir selalu ya, bukan hampir, ya selalu saya nggak pernah bikin animasi dulu. Saya bikin dulu semua, ya kayak gini, lingkarannya, warnanya, semua udah saya bikin. Paling yang saya agak, supaya nggak lupa transisi mode-nya saya tambahin. Tapi sisanya itu biasanya saya kerjanya belakangan setelah desainnya selesai. Karena ya itu tadi, kalau nggak nanti, apalagi kalau kita nggak tahu animasi yang penting, ya kita cobain animasi satu-satu bikin lama. Jadi nah sekarang, nah ini diagram ini udah diagram yang paling saya sering pakai, dan ini saya udah, saya udah simpan di satu file tertentu, jadi setiap mau pakai tinggal ngambil. Oke, nah ini kan diagram yang paling sering dipakai, ya kan, diagram di pemulihan ini diagram Matken lah, berkata ya. Nah, kita pakai animasi apa ya? Khususnya untuk yang panah-panah ini ya. Oke, ini saudara-saudari bisa tolong pilih, terus di ungroup dulu ya. Ini karena saya grup ini. Jadi pilih lalu di ungroup. Oke. Kita seperti ini pakai animasi apa? Biasanya kalau saya ini pasti yang paling pertama kali muncul kan Allah, ya kan? Yang gini-gini ya itu tadi, saya nggak mau terlalu rame-rame, terlalu gimana ya?
terlalu berlebihan akhirnya jadinya mengganggu. Nah, itu saya bilang, jangan akhirnya maksud kita pengen ini, tapi jadi mengganggu. Ya, contoh ya, kita kalau ini pakai animasinya gini gitu misalnya ya. Apa ya? Kayak terlalu berlebihan gitu. Ngerti ya? Atau seperti gini ya. Apalagi kan ini Allah, masa Allah loncat-loncat kayak gini kan. Terus misalnya, apalagi ya. Ya pokoknya gini ya. Kalau kayak gini, saya itu selalu paling cuma pakai fade. Jadi saya ini kalau animasi rata-rata ya, cuma pakai fade, pakai wipe, apalagi fly in. Itu yang paling sering saya pakai, fade, wipe, fly in. Nah, jadi ini saya pakai fade, jadi hanya muncul aja. Seperti, ya sudah, cuma muncul aja. Oke, setelah itu, yang panah saya selalu, nah kalau ini saya bilang, saya selalu apa? Selalu pakai wipe. Dan karena wipe itu kalau kita lihat ininya ya, optionnya, dia itu direction, arah dari bawah ke atas, kiri ke kanan, kanan ke kiri, bawah ke atas. Nah jadi saya directionnya saya selalu ikutin panahnya kan dari atas ke bawah. Nah jadi lebih apa ya? Yaitu tadi, yaitu saya bilang memperjelas poinnya gitu. Dari sini urutannya bawah ke atas, lalu orangnya muncul kan? Orangnya muncul pakai apa? Ya itu pakai fade aja. Sudah bisa? Nah bisa ketebak kan? Berarti kalau panah gini pakai apa? Ada yang bisa jawab? Halo? Ya, pakai wipe kan? Pakai wipe. Arahnya kemana? Ya, tinggal kita ikutin aja arahnya ke bawah, berarti dari atas ke bawah. Kiri ke kanan kalau ini kan. Kalau Jangan ini berbalik. Jangan kanan ke kiri. Ya kan? Kiri ke kanan. Lalu, ini salib saya bikin sendiri. Saudara-saudara bisa nanti coba bikin ya. Ini pakai shape yang gini-gini. Ini juga orang saya bikin sendiri pakai shape. Ininya ya pakai fade. Oke. Ininya ya bisa ikutin seperti tadi ya. Ininya pakai panah. Ininya juga pakai fade. Nah, oke. Ini unik sebetulnya. Ini bisa gini. Ini kan kuburnya kan tadinya yang bagian ini ada lingkaran. Ini semua ini saudara-saudara bisa bikin sendiri. Ini pakai 3 lingkaran. Lingkaran besar ya. Lingkaran besar, tapi lingkaran besar dengan kalau begitu di slide-nya munculnya cuma setengah. Setengahnya kan nggak kelihatan. Ini lingkaran besar sama 2 lingkaran kecil, lingkaran putih sama lingkaran hitam. Nah, yang ini ya, biar kelihatan kubur terbuka, lingkaran hitam yang kecil ini kita geser tutupin ke lingkaran yang putih supaya gesernya rapih ya, nggak berantakan sambil tekan shift. Jadi dia gesernya akan rapih. Nah sambil tutup tutup lingkaran putih. Dia akan nutupin yang putih kan. Selanjutnya gimana? Lingkaran yang hitam ini kita kasih animasi pad animasi pakai line garis. Nah, kan ngebukanya kan, nah ini tadi, ngebukanya kan nggak mungkin dari atas ke bawah. Kita efek option, kita mau buka dari dari kanan ke kiri. Nah, oke ya. Tapi jangan kejauhan juga, ya kan? Sorry. Nah, ini lingkaran hitamnya ini kita geser lah. Jadi sejauhnya yang kira-kira jangan terlalu jauh juga terbukanya. Mana sih kok nggak bergeser? Oke, kan ini kan dia gesernya kejauhan ya.
Nah, ini kita geser, jangan terlalu jauh ya, sampai seginilah kurang lebih. Oke. Nah, lalu, nah sementara lingkaran, oh ya, yang ini lingkaran-lingkaran semuanya ini tadi pakai fade dulu ya. Oke, pakai fade. Mudah-mudahan saudara-saudari nggak pusing ya. Yang oval ini, sorry. Jadi yang tadi oval kita harus pindahin ke paling bawah ini. Tadi karena bikin oke ya. Ininya kasih wipe. Terus pakai fade. Wipe lagi. Wipe-nya dari bawah ke atas. Terus oke. Sudah selesai semua? Yang sudah selesai bisa kasih tahu? Siapa yang udah berhasil? Boleh info? Masih proses ya? Masih terkendala di bagian kubur tadi, saudara. Oh, kubur terbuka. Ya, masih macet, masih belum ini bisa. Ya, kasih pad animasi. Gimana Ko Riki? Saudara Mesak, Ya, keluarin itunya bagaimana ya? Pad itu, toolbar-toolbarnya. Punya saya nggak ada. toolbar apa ya? Ini pad animation, exit effects. Yang ada cuma sebelah kiri. Di saya nggak ada. Yang ada cuma, wah nggak tahu juga ya. Saya harus coba di screenshot dulu terus di WhatsApp ke saya. Oke. Pak Daud gimana Pak Daud, sudah berhasil? Ada yang animasinya itu seperti Allah menjadi manusia, itu saya bisa dari atas ke bawah. Terus dari manusia hidup 33,5 tahun itu masih bisa dari kiri ke kanan. Tapi kenapa tiba-tiba dari mati ke kubur itu nggak bisa gerak lagi animasinya? Apa itu kurang di apa? Nggak bisa gerak lagi.
Tidak bisa dari kiri ke kanan, hanya seperti animasi paint aja. Animasinya harus wipe. Dipilih terus animasinya wipe. Oh. Oh ya, sudah bisa. Oke, good. Oke ya. Bisa. Harus Animasinya wipe. bisa, sudah. Sudah ya? Terima kasih, Pak. Oke. Nanti kalau yang masih nggak berhasil, nanti hasil yang udah sebisanya gitu sampai mana, nanti di WhatsApp ke saya aja, biar saya nanti bisa informasikan terpisah nanti di mana salahnya gitu. Oke, ada lagi yang sudah berhasil? Bruno gimana? Sementara proses kok. Masih proses ya? Oke. Ya. Saudara Mesak, itu yang tadi yang dari kubur itu apakah bisa ditunjukkan sekali lagi? Soalnya masih bingung. Oh ya. Oke, tunggu bentar ya. Kalau enggak gini, yang kuburnya itu justru dihilangin dulu aja. Nanti takutnya bingung urutannya. Jadi jangan dipakai dulu. Nanti saya terakhir baru saya kasih tahu lagi. Oke. Kalau enggak yang kubur dihilangkan, yang lain-lain sudah selesai. Nah, Saudara Gudito, itu caranya, itu kan animasinya cuman ada yang warna hijau kan. Nah, diklik yang di Add Animation. Itu ada di sebelah kanan itu ada Add Animation. Begitu dia diklik, mestinya ada pilihan untuk pet. Sebenarnya animasi kan dibagi dibagi 4. Ada animasi warna hijau, itu animasi datang. Muncul kan. Animasi warna kuning itu penekanan. Animasi warna merah itu keluar, exit. Sama animasi yang pet itu, jalur. Itu yang punya Saudara Gudito itu di Add Animation. Add Animation. Add Animation, cari pasti ada yang pet itu. Ada yang pet. PATH. Oh iya. Ya, oke. Oke. Bapak Penggul gimana? Sip. Sip. Sudah berhasil? Belum. Yang sudah berhasil, kasih tahu ya, biar saya bisa tahu kapan harus lanjut. Nggak apa-apa, dicobain dulu aja. Kira-kira bisa, Pak, cuman tidak sebagus yang Mesak punya. Oh bisa? Ya mestinya sama aja kan, animasinya yang dipakai sama. Tangan kita tangannya kasar. Nggak ada pengaruh. Sama seperti main musik, sama-sama bisa, suaranya jelek. Ya, kecuali mungkin kalau bikin orang-orangannya gitunya, itu memang mungkin bisa beda. Kalau ini kan animasinya sama, ya pasti hasilnya sama. Oh gitu. Oke Pak, bisa Pak. Saya sudah, Bruno sudah. Udah kok. Oke. Siapa lagi yang ada praktek ini? Mary bisa? Lem. Sudah, Erlin? Belum kok. Belum. Kalau enggak, siapa yang udah berhasil bikin, mau tunjukin gantian share screen boleh juga. Bruno gimana? Saya kasih akses co-host nih. Coba share screen punyanya Saudara Bruno. Ini paling yang agak ini tadi kok, ini di kuburannya itu. Jadi masih. Ya.
Kalau yang masih di kuburannya masih mentok di kuburan ya kan harus segera mengalami kebangkitan. Oke, ya Yang lain aja dulu, yang lain aja dulu. Gini, animasi yang di kuburan di yang tadi geser pintunya itu, geser batunya itu jangan dibikin dulu. Fade-nya dulu aja dibikin. Nanti itu terakhir. Karena nanti takutnya kalian bingung dengan urutannya. Karena kalau animasi udah makin banyak, ya ini kan animasinya banyak kan? Sampai berapa tuh? Udah 12 animasi. Kalau kita awal-awal pakai animasi, kalau udah kebanyakan nanti suka bingung. Ini animasi yang mana, yang mana. Yang lain aja dulu kok. Oke ya. Yang lain dulu. Kong Miming? Biasa. Sudah jadi? Masih nyimak. Belum terlalu ini. Oke. Erlin, udah selesai Erlin? Steven, udah selesai, Steven? Udah kok. Udah ya? Ya. Erlin, laptopnya error kok. Oh, Jadi, oke ya. Nah, kalau sudah selesai, ini kita coba jalankan ya. Slideshow, terus play from current slide. Oke ya. Ini semua masih on click kan ya? Semua masih on click. Nah, jadi kan ini kan muncul, nah ke bawah, muncul orang, ke kanan. Nah, ini kalau yang sudah tadi digeser itunya. Oke ya. Nah, boleh dicobain ya, play current slide. Jadi cobain seperti saya. Nah, sekarang gini. Ini kan kalau kita semua pakai on click itu nggak cocok sebetulnya ya, terlalu lama jadinya kan, semua kita klikin ini. Nah, sekarang kita lihat ya, mana yang perlu on click, mana yang sebetulnya nggak perlu on click ya. Oke. Ini tolong kalau saya kecepatan, tolong dikasih tahu ya, karena saya takutnya ini kecepatan. Pertama, yang paling pertama dikasih animasi, biasanya saya nggak pakai on click. Yang paling pertama itu. Saya biasa pakai apa? Pakai with. Jadi di sini di timingnya. Kenapa? Karena kan yang paling pertama kan kita berkata dari slide yang sebelumnya, yang ini, kalau kita pakai on click, oke ya. Karena ini pakai on click, dari slide yang sebelumnya yang ini ke sini itu nanti ada slide kosong. Tadi kan kita udah cobain ya. Begitu kita, kan yang paling pertama tadi yang Allah itu pakai on click, begitu saya klik ke ini, akan munculnya slide kosong. Kan ini, mendingan kan waktu slide kosong ini muncul itu jangan kosong, langsung Allahnya sudah ada di situ kan. Nah, jadi biasanya, yang pertama itu saya nggak pernah pakai animasi malahan. Jadi yang pertama itu saya hapus animasinya nih, yang alat 3-in-1 ini ya. Saya hapus. Lalu fade-nya dari mana? Efek fade-nya itu ya dari transisi, pakai transisi fade. Ya kan? Jadi kalau kita demikian, maka dari sini sangkang, inti. Nah, begitu klik ke slide berikutnya, sudah muncul alat tritunggalnya. Daripada tadi langsung kosong. Oke. Nah, setelah itu, klik berikutnya, ya, klik berikutnya itu, sebenarnya kan setelah kita klik tanda panah ini, berikutnya langsung dimunculin aja ininya, nggak usah diklik satu-satu. Kan waktu kita bisa jelaskan ya. Oke, saya jelaskan.
Pada mulanya Allah. Lalu Dia berinkarnasi. dia berinkarnasi. Nah kan begitu kita klik cuman panah doang kan ini ya kan mestinya panah langsung manusianya itu manusia Yesusnya langsung muncul. Nah jadi manusia Yesus yang ini ya yang free from yang ini, nah yang ini ya. Nah kita tahu dari mana ini itu yang mana ya kan ini kan udah mulai banyak kan ya. Nah contoh jadi kita ini yang mana kan kelihatan dia begitu saya pilih ini ya misalnya ya. Nah, dia angka 9-nya jadi warna merah. Berarti animasi yang 9 ini punyanya si ini. Nah, ini karena udah mulai banyak nih objeknya. 2 ini punyanya si ini. Langsung merahnya kan di sini kan. Ini, nah, punyanya ini. Dia ini angka-angka ini hanya muncul yang on-click-nya doang. Berarti ini ada total ada 11 klik. Nah, berarti yang objek ini, freeform yang ini, yang Tuhan Yesus ini, dia setelah arrow-nya berakhir, dia muncul. Nah, ini kita ganti, jangan on click. Ganti after. Kenapa bukan with? Kalau with berbarengan dia. Jadi panahnya muncul berbarengan dengan orangnya. Sementara kita pengen munculnya itu Tuhan Yesusnya itu, apa orangnya ini, munculnya setelah panah. Kita ganti after. Oke ya. Kita coba jalankan. Pada mulanya Allah. Lalu Allah Tritunggal ini berinkarnasi menjadi manusia. Nah, langsung muncul kan? Muncul menjadi manusia. Sampai sini udah masih bisa ngikutin? Halo? Sudah. Ya, tolong dijawab tuh, biar saya nggak ngerasa. Saya takut. Tolong dijawab. Oke, yang kedua, nah sama. Setelah ini kan kita, setelah panah ini muncul, salibnya langsung muncul kan? Kan setelah dia tersalib. Nah, jadi yang salibnya ini, yang grup 3 ini, diganti juga menjadi after. Jadi dia akan muncul setelah panah. Oke ya. Kita coba jalankan. Jadi Allah jadi manusia tersalib. Nah, jadi panahnya langsung muncul. Kalau gini kan panah, kuburnya belum muncul. Nah, ya kan? Jadi, nah ini kan kuburnya ini ada lingkarannya banyak nih. Kalau di blok bisa nggak itu, Pak? Yang mana? Jadi sekaligus panahnya sama umpamanya sama orangnya di blok lalu langsung masuk animasi. Bisa, cuma saya sengaja ngajarin step-step gini nanti takut pusing. Nanti saya kasih tahu. Jadi saya kasih tahu dulu yang step-step begini. Nanti saya kasih tahu yang cara yang itu. Tapi kalau belum biasa itu tadi. Ini karena kalau misalnya orang belum biasa, ini kan animasinya banyak. Nanti bisa nggak tahu nih, ini tuh punyanya siapa ya, ini punya siapa. Itu bisa bikin pusing setengah mati itu kalau di awal-awal. Makanya saya ajarinya kayak gini dulu. Sebetulnya ada cara paling singkat ya. Kalau saya bikin nggak akan kayak gini. Nah, sorry, itu kan on click Saudara Mesak, berarti kalau kita klik satu, yang satu berikutnya itu kan nyusul. Berdasarkan waktu yang kita di on click-nya atas itu. Iya, betul. Jadi kalau umpamanya di blok langsung kan bisa sekaligus muncul. Jadi nggak nunggu, takut kita kalau umpamanya on click waktunya tidak lihat, malah lama munculnya. Karena gini, kalau oke ya, saya duplikasi dulu ya. Oke. Ini saya animasi yang awal, oke saya buang dulu nih semua ya. Ini kan sebetulnya ya, animasi ini kan panah semua sama kan, semua wipe, ininya semua bikin fade kan. Sebetulnya bisa aja gini, kalau kayak gini biasanya gimana? Saya akan seperti ini. Ini saya sambil pencet shift, ya sambil pencet shift, ini. Nah, saya pilihin semua ini. Pilihin semua. Oke ya.
Lalu saya langsung kasih animasi fade. Dan ini kan semua munculnya apa? Bersamaan. Bukan bersamaan, after, setelah panah semua kan? Ya. Setelah panah semua. Oke, udah gitu yang panahnya saya pilih semua. Ya, terus panahnya saya pilih semua, saya kasih wipe. Nah, tapi kan masih berantakan kan arahnya kan? Nah, tapi lihat, dia munculnya di bawah nih. Di bawah dari yang ini. Nah, kalau nggak biasa ya, kalau nggak biasa ngerjain, oke ini saya semua on click semua nih ya. Startnya ini on click semua. Udah gitu, misalnya ini kan sudah, oke. Ini berarti kan saya harus, urutannya ini paling setelah ala, panah yang ini. Nah ini mindah-mindahinnya kalau nggak ngerti ya, kalau nggak biasa, ini bisa berantakan. Makanya kenapa saya nggak ngajarin kayak gini dulu. Nanti kalau saudara-saudara udah biasa, bisa kerjain seperti gini. Kalau saya sudah sering kerjain, jadi saya sudah hafal gitu ini gini-gininya. Tapi kalau yang enggak itu nanti bisa malah jadi berantakan. Bisa salah naro-naro gininya, malah jadi setengah mati, pusing cari ini punya siapa. Nah kayak gini nih, ovalnya ini yang ini belum semua kena fade nih. Nah contoh ya, ini saya udah bikin kayak gini ya, ini pun pasti langsung masih berantakan ya. Saya coba. Oke Pak, lewat Pak. Oke ya. Nanti keganggu yang lain. Oke ya, nah itu seperti itu. Jadi akan sulit nanti kita mutusin ini punya panah siapa. Tapi kalau sudah biasa ngerjain, udah mulai paham ininya, cara gini akan lebih cepat. Kalau saya pasti caranya begini. Tapi karena untuk ngajarin di awal harus begini dulu. Oke ya. Nah jadi ini sama. Jadi kita lihat yang ini kan masih ada tulisan rect arrow ya. Berarti yang setelah arrow semua itu dibikin jadi after semua. After. Ini juga after. Karena kan setelah arrow kan, setelah panah. Oke. Nah, yang terakhir, yang lambang ini, ya udahlah kita pakai ini dulu ya, biar sama dulu. Nanti pelan-pelan kita. Ini juga sama, row group ini after. Oke. Nah, kalau kita sudah bikin seperti ini, maka akan, oke, saya tadi yang pintu ini saya hapus dulu ya, biar nggak bingung. Yang pintu terbuka itu. Oke. Kok jadi awal? Nah, siapa yang udah berhasil sampai sini ya? Di play, terus seperti ini hasilnya. Tersalip, diklik satu kali, langsung keluar kuburnya. Bangkit, jadi roh pemberi hayat, masuk ke dalam roh manusia. Oke. Saya share screen lagi, kubur terbuka. Setelah kubur terbuka, kita akhiri dulu. Nanti kita lanjut lagi di minggu depan. Belum diubah, Sak. Ya, ini saya memang belum. Oke, share screen. Oke ya. Oke, kita sekarang bikin kubur terbuka. Nah, jadi bikin kubur terbuka, nah kita pilih kan yang warna hitamnya. Nah, ini kan udah pasti warna hitamnya. Karena nggak kelihatan, saya yang terbaru, saya ada bikin ini sih, supaya kelihatan agak beda. Si lingkaran hitamnya itu, saya kasih ini. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah ya? Nah, saya kasih lingkaran hitamnya itu, kasih outline. Outline-nya warna putih. Nah, jadi, ini kan kelihatan kan pintu kuburnya ya. Bisa dibikin begini supaya kelihatan itu pintunya ya. Nah, lalu kita pilih lingkaran hitamnya ini, terus pakai animasi, pakai path animation. Path animation itu jalur, kita bikin jalur. Kan kita mau bikin jalurnya itu kan garis lurus ya, dari kanan ke kiri. Nah, kita pilih path animation, terus lines, garis. Nah, default-nya dia itu dari bawah ke atas.
Nah, itu jadi pintunya di bawah. Kan pintunya kan ngebukanya bukan ke bawah. Kita ganti efek option dari kanan ke kiri. Salah, terbalik. Dari kiri ke kanan. Sudah berhasil sampai situ? Sudah? Sudah berhasil? Nah, cuma kan dia pindahnya ini, gesernya tuh kejauhan ini. Pintunya sampai ke sini. Nah, kita klik yang warna merahnya ini nih. Tanda berhentinya dia di mana. Nah, nanti kelihatan, ini berhentinya di sini kan. Nah, ini kan kejauhan. Kita pilih, kita pilih pintunya ya. Ya kita geser ininya, panahnya. Tapi gesernya harus pencet shift. Kenapa? Supaya nggak begini-begini nih. Nggak bergerak-bergerak kemana-mana. Supaya sejajar. Jadi shift itu gunanya untuk memastikan supaya tetap sejajar. Nah, kita geser pintunya sampai ya, nah seginilah. Oke. Nah, tapi karena kita bikin animasinya belakangan, otomatis animasinya, nah di sini itu ya, dia paling bawah dia. Nomor 6 kan. Nah, ini kita harus pindahin. Lihat aja namanya kan oval 24 ya. Oval 24. Nggak tahu di tempat saudara-saudari namanya apa. Nah, lihat, mana oval 24? Nah, di sini kan. Nah, berarti dia muncul animasinya itu setelah ini. Kita geser. Ini bisa di drag atau bisa pakai tanda panah. Kita drag, taruh di bawah oval 24. Karena ini kan objek yang sama. Dan ini munculnya kapan? Bukan on click, tetapi ya bisa pakai with aja. Atau jangan with after. Amin. Oke, Tuhan berkati saudara-saudara. Terima kasih sudah bersabar.